Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam channel Adi Reaction Official. Terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe channel kami. Semoga selalu memberikan manfaat buat kita semua. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang ulasan yang diberikan oleh Pak Guru Gembul ya dalam channel beliau ya, tentang poligami, monogami, atau bagaimana fenomena laki-laki bisa berselingkuh, ya, apa alasannya segala macam. Namun teman-teman, kita jangan menghakimi Pak Guru Gembul ya, karena memang dalam pendekatannya beliau tidak melakukan pendekatan secara syariat ya, namun lebih kepada saintifik pendekatannya ya. Mungkin buku beliau itu buku-buku yang condong kepada filsafah ya, atau tidak langsung masuk kepada syariat, sehingga memang penjabarannya akan lebih panjang kalau kita bahas di situ. Namun di akhirnya memang beliau ingin memberikan pertanyaan kepada kita ya, bahwa kita lah yang mau menjawab, atau seenggaknya kita bisa bereaksi terhadap apa yang beliau lontarkan. Nah, bagaimana videonya? Mari kita saksikan bersama. Selamat menyaksikan. Apakah laki-laki bisa bertahan hanya dengan satu pasangan perempuan seumur hidupnya? Atau justru sebaliknya, apakah laki-laki memang tercipta untuk selingkuh atau mungkin juga untuk berpoligami? Kalau kita melihat dalam sejarah, kita bakal menemukan banyak sekali pembenaran bahwa laki-laki itu cenderung selingkuh atau cenderung untuk bisa bertahan hanya dengan banyak wanita. Semakin besar akses dia untuk mendapatkan kekuasaan dan kekayaan, semakin besar potensi dia untuk mengkoleksi para wanita. Poligami itu muncul seiring dengan peradaban manusia yang bertransformasi setelah adanya kemampuan bercocok tanam. Dan akhirnya kita mengetahui bahwa struktur itu ternyata juga sampai terjadi di dunia modern. Jadi maksudnya ketika si laki-laki itu memiliki kemampuan yang biasa-biasa aja, misalkan kemampuan untuk mendapatkan akses ekonomi yang biasa-biasa aja, maka dia cenderung monogami. Tetapi ketika si laki-laki itu memiliki kekuasaan yang sangat besar, memiliki ada di puncak hierarki misalkan, atau memiliki akses terhadap ekonomi dan sebagainya, maka dia semakin cenderung untuk memiliki lebih banyak pasangan. Kan begitu. Ada misalkan data yang menyebutkan bahwa laki-laki itu semakin tua semakin besar potensi dia untuk berselingkuh. Kenapa? Karena bukan semakin tuanya, tetapi semakin tua semakin akses terhadap ekonominya terbuka lebar, dan karena itulah maka dia lebih berkesempatan untuk berselingkuh gitu. Kesimpulannya adalah bahwa di sini tidak ada kesimpulan, karena menurut saintis sendiri bahwa secara fisiologis laki-laki itu memang ambigu, apakah dia memiliki karakteristik untuk monogami, poligami, atau berselingkuh. Tetapi di video ini, walaupun saya tidak bisa memberikan jawaban yang pasti, setidaknya saya memberikan gambaran akan latar belakang masalah yang pasti tentang kenapa laki-laki selingkuh atau berpoligami atau mungkin juga bermonogami. Itu saja Baraya, video ini adalah untuk memancing Baraya untuk menemukan jawabannya. Ya, demikianlah teman-teman satu cuplikan video dari Pak Guru Gembul ya teman-teman ya. Apabila teman-teman penasaran, lengkapnya ada di channel beliau teman-teman ya, di Pak Guru Gembul ya. Bagaimana fenomena selingkuh, apakah laki-laki bisa bertahan hidup dengan satu pasangan monogami, atau kan harus melakukan beberapa pasangan ya, atau poligami. Yang pada akhirnya beliau dalam video itu mengakui hanya challenge buat kita teman-teman ya, berikan tantangan pertanyaan buat kita ya, kita bisa menjawab. Makanya saya ingin melakukan reaksi di sini. Walaupun teman-teman ya, di sini jangan dulu menghujat Pak Guru Gembul teman-teman ya. Kalau beliau mengatakan apakah laki-laki harus berselingkuh atau tidak bisa berpasangan dengan satu pasangan, atau memang harus melakukan poligami, itu sudut pandang beliau, sudut pandang saintifik teman-teman ya, tidak melakukan pendekatan secara syariat ya. Tapi kita maklum ya, karena kan ilmu itu kan luas teman-teman ya, sudut pandangnya, telaahnya. Jadi jangan langsung menghakimi bahwa beliau orang yang sekuler, orang yang tidak beragama atau ateis gitu ya. Sehingga kita bisa objektif menilai pandang-pandangannya, jangan langsung kita menghakimi teman-teman ya. Nah teman-teman, challenge yang Pak Guru berikan yaitu menjadi perhatian sendiri buat saya. Ini seperti sindiran teman-teman ya. Apabila kita tidak ingin melakukan poligami, tidak dibenarkan juga untuk selingkuh teman-teman ya. Secara syarat itu tidak dibenarkan dan boleh dikatakan itu secara fikih itu haram ya. Namun apabila ada yang melakukan poligami pun kita juga harus adil teman-teman ya, bahwa dalam Islam memang diperbolehkan, namun sangat ketat teman-teman ya. Pak Guru Gembul memberikan syarat di situ ya, ada pada masa-masanya orang melakukan poligami, bahkan ada masanya juga ya orang melakukan monogami ya, dalam tinjauan sudut pandang beliau ya, dengan referensi yang beliau punya juga walaupun tidak dibuka di situ teman-teman ya. Namun di sini saya ingin sedikit memberikan gambaran bahwa ya, apabila gara-gara masalah ekonomi kita sudah mapan,
ya secara keuangan kita sudah bagus, lalu kita bisa atau melakukan poligami, sebenarnya tidak dipandang sebagai pembenaran juga teman-teman ya. Karena sudut pandangnya adalah bukan masalah ekonomi teman-teman, tapi adil dalam beberapa aspek, dan itu ketat teman-teman ya. Di sini pun kita harus adil ya. Yang melakukan poligami apabila bisa melakukan ya syarat-syarat tersebut ya yang termaktub dalam Al-Qur'an, silakan ya. Namun ada konsekuensi di situ ya. Di negara kita kadang-kadang ya masyarakat kita kan terbelah pada satu paham yang ya ada Islam yang mungkin benar-benar maaf ya radikal, ada Islam yang moderat yang bisa menerima ya, ada Islam yang benar-benar memang sentimen terhadap poligami teman-teman ya. Sehingga walaupun ada yang melakukan poligami ya, seorang ustadz atau ulama ya mungkin disematkan kalimat seperti itu bisa dihabisin tuh teman-teman di dunia sosial tuh ya. Bahkan walaupun mereka benar ya bisa dihabisin, kenapa? Karena dari yang saya amati ya di dunia YouTube ya, di dunia fenomena masyarakat, memang serangan terhadap Islam itu memang di poligami itu titiknya tuh. Jadi walaupun dibenarkan secara syariat dengan aturan ketat ya, itu masih bisa disalahkan itu dengan sudut pandang orang-orang yang mungkin nggak ngerti syariat gitu ya. Namun ada pandangan yang apabila poligami itu dibenarkan karena untuk mengantisipasi perselingkuhan, itu pun salah juga teman-teman ya. Nggak ada kaitannya sama itu. Kenapa? Karena orang yang tidak selingkuh ya, itu pun bisa bertahan dengan satu pasangan teman-teman ya. Namun orang yang sudah punya pasangan ya, potensi untuk selingkuh pun bisa aja teman-teman ya. Lalu orang yang udah berpoligami pun bisa aja punya potensi melakukan perselingkuhan. Jadi emang sudut pandang dari pendekatan Pak Guru Gembul ya, saintifik itu diperlukan teman-teman ya. Nggak melulu masuk kepada pendekatan syariat teman-teman ya. Karena bisa aja orang selingkuh ya walaupun sudah punya pasangan. Nah lalu yang sudah punya sudah melakukan poligami mungkin juga, ya mungkin juga. Karena syahwat itu kan benar-benar harus dikuasain ya. Dan yang bisa menguasai syahwat itu adalah diri kita. Dan itu yang mengikat kita adalah agama. Ya teman-teman ya, karena ada hukum ketat di situ. Hukum halal, hukum haram di situ ya. Nah teman-teman, apabila ada fenomena poligami yang tadi sudah saya ulas ya, kita benarkan. Namun apabila ya selingkuh itu benar-benar tidak bisa diperbolehkan atau tidak bisa dilakukan pembenaran ya, apapun sudut pandangnya dalam tinjauan ya hukum Islam teman-teman ya. Nah, kadang-kadang kita bisa memaklumi ya, kadang-kadang teman-teman ya, ini status sosial aja sih ya. Jangan terlalu diperdalamnya, ini sedikit sisipan aja lah. Dulu pun ada lagu-lagu ya yang mengangkat tema perselingkuhan ya. Seperti lagunya teman salah satunya ya, TTM ya, perselingkuhan seperti itu. Dan itu tidak bisa dibenarkan teman-teman ya. Jadi orang yang tidak punya pasangan ya melakukan perselingkuhan, orang yang sudah punya pasangan melakukan perselingkuhan itu tidak dibenarkan. Kenapa teman-teman? Karena apa? Karena itu adalah suatu pelanggaran dan bisa berpotensi kepada dosa gitu ya. Tapi kalau tidak siap untuk poligami, ya silakan satu pasangan ya. Namun jangan dijadikan selingkuh itu satu fenomena yang apakah itu dibenarkan ya. Sangat tidak mungkin dibenarkan ya. Namun adakah fenomena orang yang selingkuh? Nah ini teman-teman yang jadi catatan ya. Tahun-tahun kemarin ya kalau nggak salah ada yang ramai teman-teman tuh ya. Ya ini cat mesum ya. Yang mungkin ya kalau nggak salah itu salah satu tokoh yang sangat terkenal teman-teman ya. Saya tidak bisa sebutkan di sini ya karena pengalaman tahun kemarin kan konten saya kan di tag down YouTube ya. Karena kan itu sensitif masuknya tuh. Nah di sini saya tidak sebut nama ya. Tapi memang disayangkan apabila ada ya tokoh ya yang kategorinya ustadz atau alim ulama yang sampai melakukan ya perselingkuhan. Memang tidak melakukan poligami ya, namun lebih dahsyat lagi melakukan tindakan suatu kesalahan ketika disinyalir melakukan perselingkuhan. Tapi kan belum melakukan iya, tapi kan membuat heboh juga ya di negara Indonesia pada waktu itu ya. Tahun berapa tuh detailnya tuh teman-teman bisa melihat lagi ya. Tidak rekoran di YouTube itu masih ada ya. Salah satu ulama kita ya yang melakukan cat mesum gitu katanya. Hingga beliau kabur gitu kan ke luar negeri ya. Dan bermasalah juga ternyata pas kepulangan sempat ramai itu teman-teman ya. Tapi kasusnya kan menguap teman-teman ya, nggak tahu detailnya segala macam. Namun disayangkan ya, disayangkan kenapa sampai ada cat mesum teman-teman ya. Harusnya seorang alim ulama bisa menjaga atau bisa mengklarifikasi atau bisa menyanggah ya sehingga masyarakat tidak gaduh ya. Nah di sini teman-teman menariknya nih Pak Guru Gembul ya. Mungkin menyindir atau mungkin menyindir teman-teman ya. Wallahu alam bisawab teman-teman ya. Nah teman-teman kita tidak usah sebut nama tokoh tersebut ya. Ya artinya kalau emang tidak melakukan selingkuh ya alhamdulillah. Namun apabila sampai melakukan selingkuh itu luar biasa dahsyat teman-teman ya. Kalau orang biasa mungkin kadang-kadang kita maklum ya bahkan nggak peduli ya. Tapi kalau ada ulama sampai melakukan cat mesum atau melakukan hal-hal yang di luar konteks, di luar jalur ya hukum Islam itu sangat dahsyat efeknya kepada masyarakat. Ya, bagaimana kita yang awalnya menjadi panutan kita melakukan tindakan seperti itu, otomatis kan hilang kepercayaan kita ya. Namun apabila ada orang yang loyal ya mungkin masih mendukung juga sih. Sudut pandangnya beda-beda teman-teman ya. Nah artinya
dari sudut pandang syariat memang perselingkuhan tidak bisa dibenarkan teman-teman ya. Tapi andai kata yang mau poligami ya tidak hanya secara ekonomi ya, gara-gara uangnya sudah banyak bisa poligami nggak sih teman-teman ya. Itu ketat syaratnya teman-teman ya. Yang hanya satu pasangan ya silakan. Tapi yang sudah melakukan poligami pun jangan kita cela ya. Selama mereka bisa melakukan hukum syarat-syarat poligami itu ya, yang saya bilang tadi ya, yang sangat ketat itu ya. Kenapa? Karena ini masalah sensitif teman-teman ya. Sensitif, orang yang sudah melakukan poligami kadang dihabisin juga tuh oleh musuh-musuh Islam tuh yang sangat anti poligami itu. Karena Islam diserangkan di level itu aja teman-teman yang poligami ya. Tapi di sudut pandang yang lain ya, apalagi tauhid ya, itu nggak terkalahkan teman-teman ya. Nanti kita akan pandang kita akan reaksi sudut pandang itu teman-teman ya, suatu saat ya. Nah teman-teman, masalah perselingkuhan ya, masalah monogami, poligami ya, ada sedikit referensi teman-teman ya yang saya ingin bacakan. Sebelumnya saya berikan dulu referensi ini, buku judulnya Kado Perkawinan teman-teman ya, karya Mahmud Mahdi teman-teman ya. Ini luar biasa untuk dijadikan referensi dari tadi videonya Pak Guru Gembul ya. Minimal kalau kita mau baca lengkapnya, ini menambah wawasan kita nih tentang hukum-hukum perkawinan ya, bagaimana cara mengatasinya dan segala macam. Nah, saya akan membacakan di sini di halaman 498 teman-teman ya, dari Ibnul Qayyim teman-teman. Ibnul Qayyim menyebutkan 50 perkara yang dapat membebaskan seseorang dari pengaruh syahwat teman-teman ya. Nah, di sini banyak sekali teman-teman ya, dan saya tidak bisa ngulas secara detail teman-teman ya, hanya sedikit aja buat ya wawasan sedikit buat kita lah ya. Yang pertama, kemauan yang teguh dan murni yang menyelami dirinya dan atasnya. Yang kedua, meneguh kepahitan, menyabarkan diri di dalam melaluinya pada saat-saat itu. Yang ketiga, kekuatan jiwa yang memberinya keberanian untuk meminum tegukan pahit itu dan keberanian untuk bersikap sabar, serta sebaik-baik kehidupan yang diperoleh seseorang adalah didapat dengan kesabarannya. Ini memang pendapat Ibnu Qayyim bagaimana cara membebaskan seseorang dari pengaruh syahwat ya, yang negatif mungkin teman-teman ya. Ini memang makna terlalu dalam teman-teman ya. Sehingga kalimatnya yang benar-benar harus dipahami secara benar-benar teman-teman ya. Karena maknanya memang bukan kalimat yang biasa di sini. Insya Allah teman-teman bisa memahami teman-teman ya. Yang keempat, memperhatikan kebaikan pengaruh dari konsekuensinya dan kesengsaraan oleh sebab kesabaran itu. Yang kelima, memperhatikan rasa sakit yang ditimbulkan oleh kenikmatan dari ketundukan pada syahwat ya teman-teman. Jadi teman-teman, ketika kita sudah berkeluarga, ya, ketika kita sudah beristri atau berpasangan, bagaimana bisa menundukkan syahwat itu juga berat gitu, ya. Menurut Ibnu Qayyim teman-teman ya, tidak semudah itu. Artinya potensi godaan itu masih ada teman-teman. Apalagi zaman sekarang ya. Mungkin dulu hanya secara langsung ya, melihat aurat segala macamnya. Tapi sekarang ketika kita buka handphone, kadang-kadang iklan yang tidak layak ya teman-teman ya, sudah harus kita scroll teman-teman ya. Dan sebagai muslim kan diharuskan kan langsung beristighfar teman-teman ya, untuk membuktikan keimanan kita tuh ya. Jangan langsung dilihatin ya. Itu salah satu godaan teman-teman ya, godaan syahwat itu. Dan memang berat menurut Ibnu Qayyim teman-teman ya. Nah, akhirnya itu ya teman-teman ya, ulasan atau reaksi dari saya. Apabila ada kata-kata saya atau kurangnya referensi yang saya berikan, saya mohon maaf teman-teman ya. Jumpa kembali pada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.